Pada Jumat 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai era baru dalam sistem hukum pidana nasional. Pengganti KUHP warisan kolonial Belanda ini telah menunggu selama 3 tahun sejak disahkan pada 2022 dengan penundaan akibat berbagai kontroversi. Penerapannya langsung memicu gelombang protes dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia HAM. Hanya 3 hari kemudian, pada Sabtu, 3 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi MK mencatat setidaknya 7 permohonan judicial review yang diajukan oleh warga negara Indonesia. Mayoritas pemohon adalah mahasiswa, meskipun ada pula pekerja dari berbagai latar belakang. Gugatan ini diajukan di penghujung 2025, tepat sebelum KUHP baru berlaku, menunjukkan antisipasi ketat terhadap potensi dampak negatifnya. Kekhawatiran publik tidak datang begitu saja. Selama proses legislasi KUHP baru menuai kritik pedas dari organisasi seperti LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, dan Kontras. Mereka menyoroti pasal-pasal yang dianggap regresif, seperti penguatan kriminalisasi terhadap kritik pemerintah, kebebasan beragama, dan ekspresi pribadi. Latar belakang ini diperburuk oleh konteks politik pasca pemilu 2024, di mana ruang sipil terasa semakin sempit akibat teror terhadap aktivis. Pemberlakuan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru semakin memperkuat narasi bahwa reformasi hukum justru membawa ancaman bagi demokrasi. Daftar lengkap pasal yang digugat. Permohonan judicial review mencakup beragam pasal, mencerminkan isu-isu krusial seperti ketidakpastian hukum, kebebasan berekspresi, dan hak privat. Berikut rincian gugatan berdasarkan catatan MK per 3 Januari 2026. Pasal 488 dan 618 KUHP, beserta pasal terkait KUHP baru. Gugatan pertama menargetkan tindak pidana penggelapan. Pemohon khawatir ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada perkara yang sedang berjalan saat transisi KUHP. Misalnya, gelap pertahanan dan penetapan penyidikan di KUHP baru dianggap ambigu, berpotensi membingungkan aparat penegak hukum dan menciptakan celah penyalahgunaan. Pasal 302 ayat 1 mengatur larangan menghasut seseorang agar tidak beragama. Pemohon menilai pasal ini membuka pintu kriminalisasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Dalam konteks pluralisme Indonesia, pasal ini berisiko menekan diskusi agama di ruang publik, seperti debat filosofis atau kritik terhadap dogma. Pasal 218 KUHP, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Kritik pemohon menciptakan chilling effect atau efek ketakutan, di mana warga enggan menyuarakan opini untuk kepentingan umum demi menghindari pidana. Contoh kasus serupa di masa lalu seperti pencemaran nama baik pejabat, sering menjerat jurnalis dan aktivis. Pasal 411 KUHP, mekanisme pengaduan sidang. Pemohon telah mengatur bahwa hukuman seksual konsensual dewasa tidak menimbulkan korban langsung atau hamiatan. Pengaduan oleh pihak ketiga awal kuat pahana dianggap melanggar privasi dan berpotensi disalahgunakan untuk konflik keluarga atau moralitas pribadi. Pasal 100 KUHP, hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Permintaan kejelasan indikator penilaian hanya tidak subjektif. Pemohon mendorong regulasi melalui Perpres untuk transparansi, mengingat riwayat eksekusi mati di Indonesia yang kontroversial. Pasal 240 dan 241 KUHP, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Mahasiswa pemohon menegaskan kritik kebijakan publik bukan penghinaan. Mereka merujuk putusan MK sebelumnya yang melarang lembaga negara sebagai pelapor pencemaran nama baik, menuntut konsistensi jurisprudensi. Pasal 643 dan 644 KUHP, tindak pidana korupsi. Pemohon meminta pengecualian untuk tindakan dengan itikat baik dalam tugas jabatan sah, agar tidak menjerat pegawai negeri yang taat perintah tanpa niat jahat. Gugatan ini menunggu sidang pemeriksaan MK yang diprediksi menarik perhatian internasional mengingat dampaknya terhadap hak, analisis dampak hukum dan sosial. Setiap pasal digugat bukan tanpa dasar. Angka pasal 32, era media sosial. Penghasutan tidak beragama bisa ditafsir luas, menjelaskan dan satir atau diskusi ateisme.
Pemohon membandingkannya dengan pasal 156 APUHP lama yang pernah dibatalkan yang karena mengubah ekspresi. Sementara pasal 218 B de la Ley Magistre di Negara Otorita bertentangan dengan UUD 1945 pasal 2 ayat 3 tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pasal 5 pasal 11 paling kontroversial karena bersinggungan dengan hak privat. LBH Jakarta mencatat mekanisme pengaduan pihak ketiga milik Undang-Undang Zina Aceh yang diskriminatif. Padahal prinsip hanya pidana jika ada korban nyata. Pasal ini berpotensi jadi alat balas dendam domestik. Hukuman mati di pasal 100 juga bermasalah. Masa percobaan 10 tahun tanpa kriteria jelas berisiko arbiter. Seperti kasus narkotika di mana subjektivitas hakim sering dikritik Human Rights Watch. Untuk korupsi, pasal 3 Hawana 04. Ketidakadaan recovery bisa melambat birokrasi. Bayar Kembalias menjalankan instruksi atasannya bernyawa koruptif. Mereka ikut pidana tanpa menselesaikan dioham. Pasal penghinaan pemerintah 2 atau 10 241 paling mengkhawatirkan aktivis. Karena kritik seperti demonstrasi Omnibus Law 2020 sering dikriminalisasi. Secara keseluruhan, gugatan ini menguji filosofi KUHP baru. Apakah berorientasi restoratif justice atau retributif ala kolonial? Transisi dengan KUHP baru memperburuk karena prosedur penyidikan ambigu bisa mempercepat penahanan preventif. Kekhawatiran publik terhadap KUHP dan KUHP baru. Publik khawatir KUHP baru mengancam kebebasan sipil di tengah penyempitan demokrasi. LBH Jakarta menyoroti pasal penghinaan pemerintah sebagai alat kriminalisasi kritik lisan, tulisan, atau digital. Sebelum berlaku, teror terhadap aktivis seperti penganiayaan di Papua dan intimidasi jurnalis nasional sudah marak menciptakan narasi hukum untuk diam dan oposisi. Data menunjukkan pola sejak 2020. Kasus pencemaran nama baik naik 40% per Komnas HAM. Sering menarik kritikus pemerintah. KUHP baru dengan pasal-pasal ini diprediksi memperburuk. Mahasiswa pemohon mewakili generasi muda yang aktif di medsos. Survei Indikator Politik 2025 tunjukkan 65% responden khawatir kebebasan berpendapat terkikis. Organisasi Internasional itu total. Amnesty Internasional memperingatkan pasal 302 langgar SIKH pasal 18 kebebasan beragama. ICJ International Commission of Justice kritik pasal 218 sebagai ancaman terhadap jurnalisme investigatif. Di tingkat nasional petisi online tolak KUHP baru capai 500. Malah tanda tangan per Januari 2026. Konsekuensi lebih luas dan rekomendasi. Jika gugatan ditolak, dampaknya masif. Ruang kopi penyempit. Investasi asing ragu karena ketidakpastian hukum dan kepercayaan pada lembaga negara runtuh. Sebaliknya, jika dikabulkan, bisa jadi presiden progresif. Selaras putusan sebelumnya seperti pembatalan pasal 27 UU ITE. Rekomendasi, pemerintah segera keluarkan perpres kualifikasi, seperti pasal 100, moratorium penerapan pasal kontroversial, dan dialog multipartai. Anda harus percepat sidang dengan amicus curiae dari pakar HAM. Masyarakat sipil perlu kampanye edukasi sementara akademisi riset dampak empirik. Pemberlakuan KUHP baru seharusnya momentum reformasi, bukan represi. Gugatan ini bukti demokrasi hidup. Rakyat tak tinggal diam. Dengan 2 Januari 2026 sebagai titik nol, Indonesia di persimpangan menuju hukum adil atau otoriter.